Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Tertulis dalam kitab Mazmur 107 ayat 2, kata kunci renungan pada malam ini adalah pelajaran dari lebah madu. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshikal, dan 2 sukat jelai akan berharga seshikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira, yang menjadi ajudan raja, menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya, engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Terambil dari kitab 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, setelah Anda mengecap sang roti hidup, Anda tentu ingin membagikannya kepada orang lain. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Beberapa tahun lalu saya memasang sarang madu untuk memberi makan sekelompok lebah yang bersarang tak jauh dari situ. Mula-mula saya menangkap seekor lebah di sebuah cangkir, lalu menaruhnya di atas sarang madu, dan menanti si lebah menemukan harta karun itu.
setelah kenyang dan puas, si lebah langsung terbang lagi ke sarangnya. Sesaat kemudian ia kembali bersama selusin lebah lainnya. Kelompok ini kemudian membawa lebih banyak lebah lagi. Akhirnya, sarang madu itu tertutup segerombolan lebah, dan tak lama kemudian telah membawa semua madu ke sarang mereka. Itu adalah sebuah pelajaran penting bagi kita. Apakah kita akan menceritakan pribadi yang telah kita temukan kepada orang lain? Kristus telah mempercayakan kepada kita pemberitaan kabar baik itu. Apakah kita yang telah menemukan madu di dalam sang batu karang, baik Kristus Yesus, justru kurang perhatian terhadap orang lain daripada lebah itu? Keempat orang kusta yang duduk di muka gerbang Samaria, setelah menemukan makanan di perkemahan tentara Aram yang telah melarikan diri pada waktu malam, meneruskan kabar baik tersebut. Mereka berkata satu sama lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Keliru jika seorang anak Allah yang mengetahui kabar baik Injil tidak meneruskannya kepada orang lain. Marilah bercerita tentang Kristus kepada seorang jiwa yang lapar hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Mazmur 107 ayat 3 dan 8 berkata, "Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia." Pemazmur mengajak umat tebusan untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, karena Allah telah menebus umat-Nya dari kematian. Mazmur 107 ini adalah sebuah nyanyian yang berupaya mengoreksi pemikiran orang yang enggan bersyukur. Sang pemazmur, banyak yang menganggapnya sebagai Raja Daud, sampai 4 kali menegur hati orang-orang yang telah dingin dan enggan berterima kasih. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bahkan dalam masa-masa tersulit sekalipun, kita punya banyak alasan untuk bersyukur. Kiranya kita belajar bersyukur kepada Allah atas kebaikan-Nya bagi kita. Mazmur ini merupakan nyanyian syukur umat Israel yang mengalami kasih setia Allah, yang diterima melalui karya penebusan Allah dalam hidup mereka. Penebusan Allah dialami umat tidak hanya dari kungkungan problem kehidupan sosial jasmani umat, namun juga kungkungan problem kehidupan rohani umat. Misalnya, terkait dengan problem kehidupan sosial jasmani, lazim pada masa itu, ketika umat jatuh miskin dan harus menjual sebagian tanahnya, pertolongan Allah dirasakan melalui kerabatnya yang mau menebus tanah yang dijual tersebut dan diberikan kembali kepadanya. Kebaikan hati kerabatnya ini disyukuri sebagai wujud kasih setia Allah yang menolong mereka. Terkait problem kehidupan rohani, umat sering merasakan dirinya sebagai kafilah jiwa, pengembara di padang pasir yang merasakan lapar dan haus jiwanya. Namun pada akhirnya jiwa yang haus dan lapar ini dipuaskan oleh Allah, yang berkenan menunjukkan jalan yang lurus dan benar hingga sampai tujuan. Melalui mazmur ini, kesetiaan Allah dihayati, dirasakan, dan dialami oleh umat. Umat menyadari, kasih setia Allah bersifat permanen, bukan temporer. Kasih setia-Nya tetap, bukan sementara. Kasih-Nya begitu dalam dan bertahan lama, bukan dangkal dan cepat berlalu. Kasih setia Allah semacam inilah yang pada akhirnya menjadi sumber kehidupan umat untuk mengembangkan kesetiaan mereka dalam beragam kehidupan yang dialami. Ketika Allah merelasikan
mengkoneksikan dirinya dalam sebuah kesetiaan yang permanen dengan umatnya. Umat semestinya tidak membalasnya dengan kesetiaan yang temporer. Kesetiaan kita pada Allah janganlah menjadi kesetiaan jangka pendek, melainkan tetap mewujud dalam kesetiaan jangka panjang. Bersyukur berasal dari kata dasar syukur. Syukur, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan rasa terima kasih kepada Allah. Sedangkan mensyukuri berarti mengucapkan terima kasih kepada Allah. Bersyukur artinya berterima kasih atau mengucapkan syukur. Pengalaman sehari-hari menunjukkan adanya orang-orang tertentu yang kurang mensyukuri berkat-berkat yang diterimanya. Di antara mereka, orang-orang yang kurang bersyukur itu, ada yang hanyut dalam kekecewaan yang sangat dalam. Mereka ada yang patah semangat, ngelokro, hilang pengharapan dan kemudian sakit. Mereka kian khawatir, gelisah dan takut menjalani kehidupan yang dirasakan penuh masalah dan menghimpit dirinya. Mengapa seseorang kurang mensyukuri berkat-berkat yang sudah diterimanya? Secara kedagingan dan keduniawian, seseorang kurang bersyukur karena 1. Kurang membiasakan diri untuk bersyukur atau berterima kasih. 2. Kurang memahami kasih setianya. 3. Kurang memahami kedahsyatan dan keajaiban perbuatannya. 4. Serakah. 5. Tertekan dan gelisah. 6. Tidak menuruti kata hati. Dan 7. Hanyut dalam keinginan duniawinya. Sementara itu, banyak orang percaya, termasuk kita, yang selalu bersyukur, apapun berkat yang diterimanya. Mereka senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah dengan segenap hati dan jiwa. Ada beberapa alasan bagi kita untuk mengucapkan syukur atas berkat-berkat Tuhan, yakni: pertama, karena kita menyadari bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya selama-lamanya. Alkitab mengatakan dalam 1 Tawari 16 ayat 34 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Kedua, karena kita memahami kasih setia dan perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kita. Demikianlah firman Tuhan yang ditulis oleh pemazmur dalam kitab Mazmur 107 ayat 8 berkata, "Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia." Ketiga, karena kita menyadari bahwa Tuhan bertindak karena baik namanya. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Mazmur 52 ayat 9 berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi." Keempat, karena kejadian yang dialami dahsyat dan ajaib, Alkitab mengatakan dalam kitab Mazmur 139 ayat 14 berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Karena itu, teruslah bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya yang telah kita rasakan dan nikmati." Pentingnya bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 107 ayat 21 berkata, "Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia." Nas hari ini mengungkapkan pesan tentang pentingnya bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya dan perbuatan-perbuatan ajaib-Nya terhadap manusia. Pernyataan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, mengajak orang untuk bersyukur kepada Tuhan,
Kasih setia Tuhan adalah salah satu sifatnya yang menunjukkan bahwa Dia setia dalam segala hal, tidak peduli apapun yang terjadi. Ketika orang mengalami kesulitan atau berkat dalam hidup mereka, mereka seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang tak tergoyahkan. Pernyataan, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, merujuk kepada tindakan-tindakan luar biasa atau ajaib yang dilakukan oleh Tuhan terhadap manusia. Alkitab seringkali mencatat perbuatan ajaib Tuhan seperti penyelamatan, perlindungan, penyembuhan, atau pemenuhan kebutuhan yang dilakukannya terhadap umatnya. Pemazmur ini menegaskan bahwa manusia seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena tindakan-tindakan ajaibnya ini. Secara keseluruhan, pernyataan ini menekankan pentingnya bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya dan perbuatan-perbuatan ajaibnya yang mengarah pada perlindungan, penyelamatan, dan berkat bagi manusia. Mazmur ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan perbuatan baik Tuhan dalam hidup kita dan untuk selalu mengucap syukur kepadanya. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Pernyataan dalam Mazmur 107 ayat 21 mengandung beberapa pesan yang dapat direnungkan. Pertama, kita harus bersyukur atas kasih setia Tuhan. Pernyataan ini mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan adalah salah satu sifatnya yang tak tergoyahkan. Ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai dan bersyukur atas cinta dan kesetiaan Tuhan terhadap manusia, bahkan dalam situasi yang sulit. Kedua, kita mengakui perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Mazmur ini mengingatkan kita akan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang terjadi dalam hidup manusia. Hal ini bisa mencakup penyelamatan dari bahaya, penyembuhan dari penyakit, pemenuhan kebutuhan, atau berkat-berkat lainnya. Pesan ini mengajak kita untuk mengakui dan mengingat perbuatan-perbuatan luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Ketiga, kepedulian Tuhan terhadap manusia. Pernyataan ini juga mencerminkan ketulusan Tuhan dalam membantu dan merawat anak-anak manusia. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan peduli terhadap umat manusia dan siap memberikan pertolongan ketika diperlukan. Keempat, kita harus menghargai hubungan dengan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan adalah cara untuk memperkuat hubungan kita dengannya. Ketika kita bersyukur atas kasih setia dan perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita menunjukkan rasa penghargaan dan ketaatan kepadanya. Kelima, mengajak kita untuk tidak melupakan Tuhan. Mazmur ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan Tuhan dalam kesibukan kita sehari-hari. Terkadang, kita cenderung lupa akan kasih setia Tuhan saat menghadapi tantangan atau meraih kesuksesan. Oleh karena itu, pesan ini mengajak kita untuk selalu mengingat dan bersyukur kepada Tuhan. Secara keseluruhan, pernyataan dalam Mazmur 107 ayat 21 adalah sebuah panggilan untuk menghargai, mengingat, dan bersyukur atas kasih setia Tuhan serta perbuatan-perbuatan ajaibnya dalam hidup manusia. Karena itu, renungan ini adalah pengingat penting tentang hubungan kita dengan Tuhan dan rasa syukur yang seharusnya kita miliki terhadapnya. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudaraku, hidup bersyukur sudah menjadi ciri khas dan jati diri orang percaya. Dengan bersyukur, orang diajar untuk memberi kepada Tuhan dengan sukacita. Ukurannya bukan apa yang dimiliki tetapi apa yang diterimanya dari Tuhan. Kerelaan untuk bersyukur menjadi nilai positif dan juga bagian dari iman seseorang pada Tuhan.
di mana Tuhan telah menunjukkan dirinya dengan suka memberi, maka hendaklah orang-orang percaya kepadanya memiliki nilai yang suka memberi. Dalam tradisi Israel, kitab Mazmur yang disebut Tehillim ini adalah kumpulan syair-syair yang dinyanyikan, bukan risalah doktrin, seperti tulisan-tulisan Paulus, juga bukan khotbah. Mazmur ini juga menyatakan hubungan antara Israel dan Tuhan Allah. Nyanyian pemujaan, pengakuan dosa, protes karena ketidaksalahan, keluhan penderitaan, permohonan untuk diselamatkan, jaminan akan didengar, permohonan sebelum perang, dan ucapan syukur sesudahnya, mengungkapkan hubungan mereka yang unik dengan satu-satunya Allah yang benar. Dalam kerangka itu juga, perikop ini pun hendak memberikan gambaran Allah sebagai pusat ibadah dan iman mereka sepanjang zaman yang dituliskan sebagai ungkapan iman. Mazmur 107 adalah mazmur yang berisikan sebuah nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Tuhan diproklamirkan sebagai pribadi yang bertindak menolong umatnya. Pemazmur merasakan dalam kehidupannya, bagaimana Tuhan telah menolong dia melalui berbagai kesulitan dalam hidupnya. Melalui mazmur ini, umat diajak untuk bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Lebih lanjut, jika kita meneliti konteks rasa syukur dan sukacita dalam Mazmur 107 ini, maka dapatlah kita katakan bahwa situasi pembebasan dari perbudakan di tanah Mesir sangat mempengaruhi. Selain itu, melalui Mazmur ini, kita melihat bahwa pemazmur juga mengajak supaya umat senantiasa mengarahkan diri kepada Tuhan saja, meskipun terkadang harus bergumul dengan berbagai persoalan hidup. Penjelasan pada Mazmur 107 dapat dibagi dalam dua bahagian besar. Alasan mengapa kita harus bersyukur. Kebaikan Tuhan adalah bukan bersifat dan untuk sesaat saja, tetapi adalah untuk selama-lamanya. Ia adalah Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai umatnya. Bahagian ini mengundang semua orang Israel untuk memuji Allah yang telah menjadikan mereka satu-satunya umat pilihan yang telah membebaskan. Allah telah bertindak menyelamatkan mereka dari bahaya, dan dengan demikian semua orang, secara khusus bangsa Israel, yang membaca Mazmur ini pastinya paham bahwa respon yang pantas untuk semua itu adalah nyanyian syukur bagi Allah. Peristiwa-peristiwa itulah yang melahirkan ungkapan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebablah baik." Pertama adalah refleksi atas karya Tuhan dalam bentuk undangan terbuka agar bersyukur kepada Tuhan. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang telah ditebus dan telah dikumpulkan dari 4 penjuru, timur barat, utara selatan, disatukan dan dibawa untuk diselamatkan. Kedua ucapan syukur ini berhubungan dengan Tuhan yang baik, yang menyelamatkan mereka dalam kasih setianya yang tak terbatas selama-lamanya. Pemazmur melihat bahwa kebaikan Tuhan dalam kasih setianya itu sajalah yang menjadi sumber keselamatan mereka. Ketiga, pemazmur juga mengajak supaya setiap orang yang telah merasakan kebaikan Tuhan dapat menaikkan syukur kepada Tuhan. Mereka yang telah merasakan bagaimana Tuhan telah menebus dan berbuat di tengah-tengah mereka tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dosa membuat hidup manusia menjadi susah dan menderita. Di dalam bagian ini menceritakan tentang karya penyelamatan Allah bagi mereka. Dimulai dari kasus orang-orang sakit sebab dosa dan siksaan oleh kesalahan-kesalahan mereka, dan sudah sampai pada batas keputusasaan, maut. Hampir dapat dipastikan, kasus ini akan berakhir pada kematian. Di tengah situasi inilah, mereka berseru-seru kepada Tuhan,
Berseru-seru bisa dipahami sebagai cara terakhir mereka mengadukan penderitaan kepada Tuhan Allah. Namun, akar penderitaan manusia adalah dosa. Seperti penyakit menggerogoti tubuh dan melumpuhkan aktivitas manusia, demikian dosa menggerogoti iman seseorang saat sakit dan tidak berdaya. Berbagai ketakutan muncul. Maka doa menjadi penting. Doa minta kesembuhan sekaligus pengampunan dosa merupakan kesadaran akan ketidakberdayaan diri sekaligus kepercayaan pada belas kasih Allah. Allah memang peduli pada orang yang menderita. Saat seruan minta tolong dipanjatkan, Dia mendengar dan menyelamatkan. Di sini, pemazmur juga mengungkapkan tentang perbuatan dosa yang membuat kehidupan manusia menjadi penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Bahkan pemazmur mengatakan bahwa ada orang yang mengalami penyakit oleh karena dosa. Oleh karena itu, pemazmur menyerukan supaya orang yang seperti itu bertobat dan kembali berseru kepada Tuhan. Mereka bersyukur karena keselamatan yang datang dan Tuhan merupakan suatu perbuatan yang ajaib. Semua karya-karya Tuhan Allah bagi Israel tidak berhenti menjadi catatan sejarah belaka, tetapi selalu diceritakan turun-temurun kepada setiap generasi dan angkatan Israel, supaya mereka tidak lupa akan Tuhan Allah, bahwa Allah baik dan selama-lamanya kasih setia Tuhan. Relevasi. Mazmur ini merupakan nyanyian syukur umat Israel yang mengalami kasih setia Allah, yang diterima melalui karya penebusan Allah dalam hidup mereka. Penebusan Allah dialami umat tidak hanya dari kungkungan problem kehidupan sosial jasmani umat, namun juga kungkungan problem kehidupan rohani umat. Melalui Mazmur ini, kesetiaan Allah dihayati, dirasakan, dan dialami oleh umat. Umat menyadari, kasih setia Allah bersifat permanen, bukan temporer. Kasih setianya tetap, bukan sementara. Kasih-Nya begitu dalam dan bertahan lama, bukan dangkal dan cepat berlalu. Kasih setia Allah semacam inilah yang pada akhirnya menjadi sumber kehidupan umat untuk mengembangkan kesetiaan mereka dalam beragam kehidupan yang dialami. Ketika Allah merelasikan mengkoneksikan dirinya dalam sebuah kesetiaan yang permanen dengan umatnya, umat semestinya tidak membalasnya dengan kesetiaan yang temporer. Kesetiaan kita pada Allah janganlah menjadi kesetiaan jangka pendek, melainkan tetap mewujud dalam kesetiaan jangka panjang. Dosa hanya membuat hidup manusia susah dan menderita. Dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan, padahal Tuhanlah sumber damai sejahtera dan sukacita dan perselisihan. Manusia hidup dalam saling membenci dan memusuhi satu dengan yang sejati. Keterpisahan dengan Tuhan membuat hidup manusia penuh dengan ini hati yang lain. Itulah sebabnya, ada orang berkata bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya. Hal itu terjadi karena mereka tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Panggilan atau undangan untuk mengucap syukur sangat relevan bagi orang-orang percaya. Jika kita lihat dan periksa perjalanan hidup ini, maka nampaklah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Dalam banyak kasus, saat kita mengalami bebas atau terbebas dari satu peristiwa yang naas, jawaban logisnya sering disebut kebetulan atau untung. Saat sakit sembuh, disebut karya sains dan obat-obatan. Padahal, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Untuk itu, jawaban teologis dari semua hal ini adalah, ada tangan Tuhan yang ikut serta dalam segala perkara manusia, untuk menyelamatkan, sebab kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Di dalam Kristus, setiap kita dipanggil untuk bersyukur kepadanya, bukan berdasarkan berkat yang fana dan dapat habis,
melainkan berdasarkan kasih yang memberikan kehidupan yang kekal. Kita yang seharusnya binasa, kini tidak binasa. Kita yang telah dikumpulkan dari berbagai negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan, dari segala penjuru. Selanjutnya, manfaat dari bersyukur kepada Allah adalah kehidupan yang semakin dikuatkan, kehidupan yang semakin dibebaskan dari semua perbudakan rasa takut. Bersyukur membawa kita mengingat-ingat berkat Allah yang nyata, di mana Dia memberikan dirinya sendiri untuk menjadi harta berharga kita. Yesus yang telah disalibkan itu lebih berharga dari apapun yang pernah kita nikmati dan rasakan. Kita bersyukur membawa kita semakin mengenal Allah, semakin berpusat pada Dia dan melihat keindahan kemuliaan-Nya. Kita bersyukur Dia akan selalu ada untuk membawa kita pada dirinya, pada kemuliaan-Nya, dan menolong kita mematikan dosa di dalam diri kita, sebab dosa inilah musuh utama kita di dalam dunia yang telah jatuh sekarang ini. Kehidupan yang bersyukur dapat menekan sisi gelap dalam kehidupan, kecemburuan, dengki, amarah, keegoan dan kenajisan lainnya. Kita dapat memelihara janji-janji Allah dan ciptaannya melalui pengenalan dan pengakuan yang baik terhadap segala anugerah dan karunia-Nya dengan sikap hidup bersyukur. Biarlah nama Allah semakin dibesar dalam segala sendi kehidupan kita, sebagai perwujudan ucapan syukur kita atas segala kebaikan-kebaikan-Nya. Raja Damai yang akan datang, kehadiran Raja Damai di tengah-tengah mereka akan memulihkan keadaan mereka yang sedang dalam kehancuran. Yesaya mengatakan bahwa sebuah tunas yang keluar dari tunggul Isai dan taruk yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Di sini Yesaya menyatakan bahwa Raja Damai yang dijanjikan itu sesungguhnya berasal dari tunggul Isai. Artinya, dari keturunan Raja Daud yang sangat mereka hormati. Yesaya hidup di zaman di mana Israel Utara mengalami kehancuran karena mengabaikan dan meninggalkan Tuhan Allah. Kemurtadan mereka disebabkan karena mereka tidak mau bertobat dari dosa-dosanya. Israel runtuh di tangan Asyur pada 722 sebelum Masehi. Di tengah-tengah kehancuran, kenistaan dan rasa putus asa yang bangsa Israel alami inilah firman Tuhan datang memberikan jawaban dan pengharapan yang nyata. Bangsa Yehuda sedang mengalami ancaman invasi dari bangsa adikuasa pada waktu itu, yaitu bangsa Asyur. Pada mulanya bangsa Yehuda memilih tunduk kepada Asyur, tetapi lama-kelamaan bangsa Yehuda tidak tahan harus membayar upeti kepada Asyur, sehingga Yehuda membina hubungan dengan Mesir untuk melakukan pemberontakan kepada Asyur. Tindakan ini sudah diperingatkan Yesaya supaya mereka tidak meminta pertolongan kepada bangsa asing, sebab mereka memiliki Allah yang berkuasa menolong mereka. Akibat pemberontakan itu Yehuda akhirnya dijajah Asyur dan akibatnya mereka mengalami penderitaan. Umat yang menderita tersebut mengharapkan datangnya penolong yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan Asyur. Dalam situasi kerinduan umat akan datangnya penolong, Nabi Yesaya diutus Tuhan ke tengah-tengah umatnya untuk menubuatkan kehadiran Raja Damai yang akan membebaskan mereka dari penderitaan karena penjajahan. Pertanyaan kita sekarang adalah, siapakah Raja Damai yang akan datang itu? Menurut perikope minggu ini, kita menemukan beberapa ciri Raja Damai yang akan datang itu, yakni: pertama, Raja Damai yang akan datang itu diidentifikasi sebagai tunas yang akan keluar dari tunggul Isai. Tunggul artinya pangkal pohon yang masih tinggal tertanam di tanah sehabis ditebang. Isai adalah ayah Daud.
Hal ini menunjuk pada keturunan Raja Daud dan sebagai penggambaran ketika raja-raja Yehuda keturunan Daud disingkirkan dari tahta oleh Babel. Tidak jelas siapa yang dimaksud dengan tunas yang akan keluar dari tunggul Isai itu, tetapi jati dirinya digambarkan sebagai pribadi yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan ada padanya. Berarti Tuhan diamini berkenan hadir melalui dan di dalam Dia. Roh itu disebut sebagai roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dalam pemerintahannya, raja yang baru dari tunggul Isai itu kesenangannya ialah takut akan Tuhan, menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, yang tertindas dengan kejujuran, membunuh orang fasik, tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Jika raja yang akan datang itu seperti yang disebutkan di atas, maka akan tercipta damai. Gambaran kedamaian itu diumpamakan seperti keadaan tidak ada permusuhan di mana serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Keadaan damai itu menggambarkan tidak ada orang yang berbuat jahat atau berbuat busuk. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Artinya, dia akan dikenal, menjadi kekuatan dan akan dicari bangsa-bangsa. Kedua, Raja Damai yang akan datang itu akan mengerjakan pemulihan dan perdamaian. Ada 3 macam pemulihan yang akan dilakukan Raja Damai itu. Seperti pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Hal ini dinyatakan oleh tunas dari tunggul Isai yang dipenuhi oleh Roh Tuhan dan memimpin dengan adil. Pemulihan kedua adalah pemulihan hubungan antara manusia dengan alam. Di sini pertama-tama dilukiskan adanya sebuah harmoni antara alam dengan alam itu sendiri. Namun, dinyatakan juga bahwa manusia dan alam tidak akan bermusuhan lagi. Baik manusia maupun alam bercengkerama dan memuliakan pencipta mereka. Pemulihan ketiga adalah pemulihan hubungan antara manusia dengan manusia. Sisa-sisa orang yang selamat akan dihimpunkan lagi, dan bersama-sama bersyukur kepada Allah yang menyelamatkan mereka. Ini gambaran damai oleh Sang Raja Damai yang akan datang. Ketiga, Raja Damai yang akan datang itu menunjuk kepada datangnya Yesus sebagai Raja Damai yang mengampuni dosa manusia dan memberikan masa depan yang penuh damai sejahtera. Yesus diutus Allah sebagai juru selamat manusia sehingga manusia mengalami pertobatan dan pembaharuan hidup. Yesus menggenapi apa yang dinubuatkan saat membaca teks Yesaya ini di rumah ibadat di Nazaret. Ada damai sejahtera dan sukacita dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Yesus adalah penggenapan nubuatan Nabi Yesaya sebagai Raja Damai bagi manusia yang hidupnya selalu jatuh dalam dosa. Dalam persekutuan dengan Yesus, maka kita beroleh pengampunan dosa dan damai sejahtera yang penuh. Dengan keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan, maka kita dapat mengalami dan menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Raja Damai yang akan datang itu akan melepaskan kita dari penderitaan. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, bagaimanakah cara kita agar kita dapat lepas dari penderitaan?
Ada beberapa cara yang diajarkan Yesaya agar umat Israel kala itu dan kita sekarang dari penderitaan yang sedang kita alami, yaitu: pertama, kita harus percaya dan berpengharapan kepada kuasa Tuhan. Umat Tuhan digambarkan seperti tunggul Isai. Tunggul adalah bekas pohon yang ditebang dan tidak akan tumbuh kembali. Demikianlah Yehuda sudah runtuh kejayaannya, dan tidak ada harapan untuk bangkit dan kembali dalam kejayaan seperti pada zaman Raja Daud. Tetapi dengan secara luar biasa dengan kuasanya Tuhan menumbuhkan dari tunggul suatu tunas yang baru, yang kuat dan subur, sehingga tunas itu akan tumbuh menjadi taruk yang berbuah. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tunas yang tumbuh dari tunggul Isai menjadi harapan baru bagi Israel. Dialah Mesias yang diurapi secara luar biasa oleh Roh Tuhan, supaya dapat melaksanakan kehendak Bapa dan membawa keselamatan penuh kepada bangsa-bangsa. Mesias itu diperlengkapi dengan perlengkapan roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, dan kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Semua perlengkapan tersebut adalah perlengkapan untuk memimpin umatnya. Dengan perlengkapan tersebut dia dapat melihat dan mengerti dengan tepat dan tajam sampai inti segala persoalan. Dia dapat mengerti manusia dalam segala macam keadaan. Sama seperti bangsa Yehuda dalam nas ini yang digambarkan seperti tunggul, bisa saja kita kehilangan semangat dan pengharapan karena begitu banyaknya penderitaan dan pergumulan hidup yang kita hadapi. Perkataan, suatu tunas akan tumbuh dari tunggul Isai, mengingatkan kita bahwa Tuhan berkuasa untuk membuat pembaruan dan sukacita bagi orang-orang yang percaya dan berpengharapan. Apa yang bagi kita kelihatan mustahil, hal itu sangat mungkin bagi Tuhan. Demikian bait sebuah nyanyian rohani. Karena itu, jangan pernah putus asa, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kedua, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seorang raja dunia ini dapat berkuasa kalau dia memiliki senjata, alat-alat perang, dan kekuasaan. Namun tidak demikian halnya dengan Raja Damai yang akan datang itu. Raja Damai itu datang bukan dengan pedang atau senjata bedil, melainkan dengan firman-Nya yang disebut sebagai tongkat mulutnya, atau nafas bibirnya. Dia memukul dengan kuat kuasa yang diberikan Roh Tuhan. Firman yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Dia akan mendirikan kerajaan Mesias yang didasarkan atas keadilan dan kebenaran yang akan membuahkan kesejahteraan yang meliputi seluruh bumi. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita sering berhadapan dengan ketidakadilan. Supremasi hukum tidak ditegakkan. Pembuat undang-undang melanggar undang-undang yang diperparah. Dengan tidak berkuasanya hukum menjangkau penguasa-penguasa yang melakukan pelanggaran. Melihat hal-hal yang demikian, bisa saja kita menjadi pesimis mengenai masa depan dan kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa saja kita menjadi putus asa, karena di dalam diri kita tidak ada senjata atau kekuatan yang dapat menghadapinya. Firman ini mengingatkan kita bahwa kita mempunyai senjata yang ampuh untuk tetap bertahan bahkan mengalahkan segala bentuk ketidakadilan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang dapat menuntun setiap orang ke dalam hidup yang benar. Supaya keadilan dapat ditegakkan, setiap orang harus hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi senjata di dalam hidupnya. Ketiga, kita harus hidup dengan membawa kedamaian.
Raja yang akan datang itu datang bertujuan untuk mendirikan kedamaian di bumi ini. Serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan singa akan makan rumput bersama-sama, anak-anak menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak akan ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Keadaan seperti di Firdaus, permusuhan yang ditimbulkan oleh karena dosa manusia dan ular telah berakhir, bumi ini dilepaskan dari kesia-siaan dan dari kebinasaan. Seluruh bumi ini menjadi gunung Tuhan yang kudus, di mana tidak ada lagi segala bentuk kejahatan dan kebusukan, sebab bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Raja yang akan datang itu, Mesias, akan ditinggikan seperti panji-panji, dan semua bangsa akan mencarinya untuk mendapatkan pengetahuan, hikmat dan nasihat. Demikianlah akar Isai, yang mula-mula tumbuh dengan sederhana dan wujudnya pun tidak menarik, tetapi kemudian menjadi kemuliaan segala bangsa di bumi. Saat ini, orang-orang Kristen, pengikut Kristus, terpanggil menjadi duta perdamaian. Tidak zamannya lagi orang Kristen yang harus didamaikan, menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, kehadirannya selalu menghadirkan kedamaian. Orang Kristen harus menghidupi doa perdamaian Fransiskus dari Assisi yang mengatakan, "Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila ada kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila ada hati yang terluka, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila ada kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila ada keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila ada kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila ada kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan." Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan saat ini? Pertama, marilah kita menantikan kedatangan Raja Damai kali kedua dengan iman. Raja Damai itu telah datang dulu di Betlehem melalui kelahirannya di kandang domba. Kini kita menantikan kedatangan Raja Damai itu bukan lagi lahir dalam wujud manusia, melainkan kedatangannya akan datang dalam wujud kemuliaannya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita menantikan kedatangannya dengan iman yang aktif. Dengan menanti kita melakukan kebaikan bagi sesama dengan membawa kedamaian bagi dunia dan sesama. Kedua, mari hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap tindakan, perkataan, pelayanan kita harus didasari pada kebenaran firman Tuhan. Dengan mendasari segala tindak tanduk kita dengan firman Tuhan, maka kita akan terhindar dari sikap dan tindakan kejahatan dan kebusukan. Ketiga, jadilah menjadi juru damai. Cara terbaik menyambut Raja Damai itu, yakni Yesus Kristus, adalah siapkan hati untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Berdamailah dengan semua orang, bantulah orang lemah, dan jadilah saksi yang benar, agar semua orang bahkan bangsa-bangsa datang mencari dan menyembahnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, sambutlah kedatangan Raja Damai itu dengan iman, hidup dalam kebenaran dan menjadi juru damai selalu bagi setiap orang. Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya, kerajaan manusia datang dan pergi. Kerajaan yang Allah dirikan untuk umatnya akan berdiri selamanya.
Kerajaan ini bisa diwujudkan karena Allah sendiri yang sudah berjanji. Tuhan menetapkan bahwa Daud akan memiliki peran yang penting dalam rencana Allah ini. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Mesias akan datang melalui keturunan Daud. Raja yang kekal ini akan duduk di atas tahta Daud dalam suatu pemerintahan yang kekal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ketika para malaikat mengabarkan kepada Maria bahwa ia akan mengandung Mesias, janji-janji ini diberitakan kembali. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, dan suatu saat nanti, janji-janji ini akan digenapi untuk selama-lamanya. Allah telah berjanji kepada Daud bahwa Allah akan membangkitkan keturunan Daud dari anak kandungnya, dan akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi nama Allah dan Allah akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Janji itu terus berlanjut dan bertumbuh. Aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya, dan keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Yang dimulai sebagai janji bahwa Salomo putra Daud akan diberkati dan membangun bait menjadi hal yang berbeda. Janji akan kerajaan yang kekal. Salah satu keturunan Daud lainnya akan memerintah selamanya dan membangun keluarga kerajaan yang kekal. Bagian dari janji ini merujuk kepada Sang Mesias, Yesus Kristus, yang dijuluki Anak Daud dalam Matius 21 ayat 9. Janji bahwa keluarga, kerajaan, dan takhta Daud akan ditetapkan selamanya adalah penting karena menunjukkan bahwa Sang Mesias akan lahir dari garis keturunan Daud dan ia akan menetapkan sebuah kerajaan yang akan dipimpinnya. Janji ini dirangkum dengan kata keluarga, sebagai janji dinasti dalam keluarga Daud, kerajaan, sebagaimana mengungkapkan bangsa yang diperintah oleh seorang raja, takhta, yang menekankan otoritas pemerintahan sang raja, dan selamanya, menekankan keabadian dan sifat tak berkondisi perjanjiannya dengan Daud dan Israel. Timbul pertanyaan kita sekarang, apakah kekokohan kerajaan Mesias dari keturunan Daud itu? Pertama, kerajaan Mesias itu tidak tinggal diam dalam bangunan yang terbuat dari kayu aras. Bagi Daud, tidak pantas rasanya ia tinggal dalam bangunan yang terbuat dari kayu terbaik, kayu aras, sementara tabut Tuhan cuma diberikan tenda. Ini kontras di mata dan di hati Daud, ia merasa tidak nyaman. Walaupun ia gemar berperang, namun ia juga punya hati yang religius rupanya. Kayu aras adalah jenis kayu terkuat pada zaman Perjanjian Lama di wilayah Timur Tengah. Tidak begitu jelas kayu jenis apa ini, namun Alkitab menerjemahkannya dengan cemara Libanon,
Walau Daud berupaya hendak mendirikan tempat yang kuat bagi Allah, namun Allah menegaskan bahwa kedaulatannya melebihi Daud. Allah tidak tergantung kepada kekuatan bangunan Daud, melainkan sebaliknya. Namun demikian, rupanya kemudian Tuhan menerima rencana Daud itu, tetapi bukan dia yang akan melakukannya, melainkan anaknya kelak. Jadi, walaupun Tuhan menerima, pada awalnya ia menolak dengan setidaknya dua alasan. Pertama, ia lebih memilih tenda yang telah dirancangnya sendiri. Kedua, rumah itu tidak perlu karena ia sendiri tidak pernah memintanya kepada Israel dan para pemimpin, hakim, orang Israel, soal rumah yang akan dibangun kelak itu. Bukan untuk Tuhan melainkan bagi namanya. Dengan berdirinya rumah itu nantinya, Tuhan akan mengokohkan tahta kerajaan Daud melalui keturunannya itu. Kedua, kerajaan Mesias itu didik langsung oleh Tuhan. Keturunan Daud yang akan menjadi Mesias itu, Tuhan sendirilah yang akan mendidiknya supaya tidak mengulang kesalahan Saul yang tidak patuh. Pola didikan itu menurut kasih sayang Bapa kepada anaknya. Tuhan menjanjikan kerajaan Daud dan keturunannya itu akan kokoh selama-lamanya. Berkat dan janji ini bukan karena rencana Daud membangun rumah untuk Tuhan, sehingga Tuhan berterima kasih. Justru dari awal Tuhan menunjukkan keberatannya. Tahta abadi Daud itu lebih terkait kepada perjanjian Allah dengan Israel sebagai umat pilihannya. Dalam ayat terakhir, sekali lagi ditekankan otoritas Tuhan atas Daud dan Nabi Nathan. Apa yang hendak kita renungkan dari renungan ini? Pertama, jadi, bagi orang Israel, perikop bacaan ini menjadi salah satu bagian kitab suci yang memberikan nubuat dan pengharapan akan raja di masa depan yang mulia seperti Daud. Daud adalah raja yang tidak tertandingi dan tidak ada seperti dirinya dari semua raja Israel. Dialah raja yang mensejahterakan Israel baik secara politis, sosial, dan rohani. Raja di masa depan itu adalah dia yang diurapi dan dipilih Allah untuk mewujudkan janjinya tentang sebuah kerajaan yang kokoh selamanya. Syaratnya, raja yang dijanjikan itu memiliki kualitas seperti Daud. Sebagai penerus dari pengharapan akan Mesias yang dijanjikan itu, orang Kristen mengakui Yesus Kristus sebagai penggenapannya. Dalam hal ini, kerajaan Daud yang dijanjikan itu menjadi kerajaan di mana Allah sendiri yang memerintahnya. Dengan Yesus sebagai tunas, yaitu keturunan Daud, maka kehendak Allah berlaku di bumi seperti di sorga. Dengan pengharapan yang sama, orang Kristen juga mengakui pemerintahan Yesus Kristus sebagai Raja, dengan pemahaman baru tentang Mesias di kalangan murid-murid orang Kristen generasi pertama, dan di lingkungan gereja, generasi kemudian, kerajaan itu diberi makna rohani sebagai kerajaan Allah atau kerajaan sorga, yang kekuasaannya juga berlaku di bumi, yang rajanya adalah Kristus. Kedua, bait Allah yang hendak dibangun Raja Salomo itu menjadi simbol tubuh kita yang Tuhan inginkan untuk dibangun dan Ia tinggali, sebagai bait Allah, bait Roh Kudus, rumah tubuh bagi Kristus. Apakah kita mau membangun diri dan gereja kita untuk Kristus, sebagaimana Daud merencanakan dari hatinya? Ketiga, hendaknya kita tidak mengurung kerajaan Mesias itu hadir dalam perayaan Natal atau dalam bulan Desember saja, seolah-olah bulan Desember dan pada 25 adalah bulan dan hari Tuhan. Sesungguhnya, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, dan bahkan sepanjang waktu adalah milik Tuhan. Ia berkarya di dalam ruang-ruang waktu itu. Tuhan tidak senang jika kita,
mengurung, dan memasung dirinya sedemikian rupa untuk kepentingan kita sendiri, padahal ia lebih suka kemana saja ia mau pergi. Raja ini akan memerintah di atas tahta Daud. Secara fisik memang Salomo yang duduk di tahta Daud dan membangun bait Allah, tetapi sebenarnya secara rohani janji ini tertuju kepada Yesus Kristus. Matius 1 ayat 1 mencatat bahwa Yesus adalah anak Daud, anak Abraham, berarti Yesus adalah penggenapan sepenuhnya dari janji Bapa kepada Daud dan kepada Abraham. Kalau Salomo membangun bait Allah secara fisik, maka Yesus membangun bait Allah secara rohani, yaitu batin manusia. Karena itu, sambutlah kerajaan Mesias itu di dalam hati dan kehidupan kita sehari-hari. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami.
Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.